Assalamualaikum anak-anak ibu. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat, amin. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan menampilkan gambar-gambar tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, coba anak-anak ibu amati gambar apakah itu? Ya, di sana di gambar tersebut ditampilkan ada sekelompok hewan dan ada juga tumbuhannya. Next, gambar kedua yaitu ada gambar tentang tumbuh-tumbuhan, ada bunga yang bermekaran. Dan next yang ketiga itu ada gambar tentang sekelompok anak yang bermain bersama-sama. Jadi, dari gambar yang telah ibu tampilkan, apakah anak-anak ibu bisa mengambil pembelajaran apakah kita hari ini? Nah, pintar sekali. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup karena di sana ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan, dan ada gambar sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah anak-anak ibu menyaksikan gambar tersebut, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut? Ya, pintar sekali. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri dapat bergerak, bernapas, membutuhkan makanan. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan makan dan tidak hanya anak-anak ibu saja yang membutuhkan makan dan minum. Ada hewan dan tumbuhan juga membutuhkan makan untuk kelangsungan hidup mereka. Seperti manusia membutuhkan makan dan minum dengan cara memasaknya terlebih dahulu, maka manusia dapat memakan makanan tersebut. Dan hewan akan mendapatkan makanan dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dan tumbuhan akan mendapatkan makanan dari tumbuhan itu sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yaitu, coba anak-anak ibu perhatikan yang di belakang, yaitu cirinya itu makhluk hidup tumbuh seperti manusia yang dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi, manusia akan tumbuh sampai akhir hayatnya atau sampai tua nanti dia akan tumbuh. Dan selanjutnya gambar yang di bawah gambar manusia itu ada gambar tentang ayam, yaitu ayam termasuk dalam jenis hewan. Jadi, pertumbuhan dari ayam tersebut ada dari bertelur, menetas, jadi anak ayam, dan jadi ayam dewasa. Dan yang gambar di bawah gambar anak ayam tersebut ada gambar biji, yaitu biji itu termasuk ke dalam golongan tumbuhan, yaitu dari biji tumbuh menjadi akar, dan setelah akar akan tumbuh batang, setelah batang akan tumbuh daunan, setelah daun akan tumbuh pucuk bunga, dan setelahnya akar bunga itu akan mekar. Jadi lengkap sudahlah pertumbuhan dari sebuah tumbuhan. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak ibu bernapas. Ya, yaitu yang pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada gambar hewan. Hewan ada yang bernapas dengan paru-paru, ada dengan insang, dan ada juga dengan pundi-pundi udara. Contoh hewan yang bernapas dengan paru-paru itu ada sapi, dan contoh hewan yang bernapas dengan insang itu ada ikan, dan contoh hewan yang bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara itu ada burung. Sedangkan tumbuhan akan bernafas menggunakan pori-pori stomata. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar yang telah ibu tampilkan di samping, yaitu ada burung yang terbang, ada kupu-kupu yang terbang juga. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima itu makhluk hidup bergerak. Seperti manusia, bergerak menggunakan apa?
Ya, benar sekali, manusia bergerak menggunakan kakinya. Dan hewan bergerak ada menggunakan kaki, ada menggunakan sirip, ada menggunakan sayap. Contoh hewan yang bergerak menggunakan kaki itu ada harimau, ada kuda. Contoh hewan yang bergerak menggunakan sirip itu ada ikan. Dan contoh hewan yang bergerak menggunakan sayap itu ada burung. Adapun tumbuhan akan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Tumbuhan ini tidak akan dapat berpindah tempat. Nah, yang keenam dan yang terakhirnya itu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Seperti manusia, peka terhadap cahaya yaitu dengan indera mata, dan peka terhadap suara itu dengan menggunakan telinga. Adapun hewan yang peka terhadap rangsangannya itu ada hewan siput. Apabila kita menyentuh kepala siput tersebut, maka di kepalanya itu akan bersembunyi ke dalam cangkangnya. Dan adapun tumbuhan yang peka terhadap rangsangannya itu ada tumbuhan putri malu. Apakah anak-anak ibu pernah menyentuh tumbuhan putri malu? Setelah anak-anak ibu sentuh, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Tumbuhan putri malu apabila kita sentuh, maka daunnya akan menutup. Hari ini kita telah selesai mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, di sini ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Yang kedua, makhluk hidup itu akan berkembang biak untuk mencegah terjadinya kepunahan pada makhluk tersebut. Yang ketiga, yaitu makhluk hidup itu dapat tumbuh. Yang keempat, makhluk hidup itu bernafas. Yang kelima, makhluk hidup itu dapat bergerak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu akan peka terhadap rangsangannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa anak-anak ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.